Cerita dimulai dari Sasuke berlari sendirian dan menemukan titik lokasi keberadaan musuh. Ternyata sosok yang mereka incar adalah Otsutsuki yang sudah sangat lemah. Dia bisa membelah tubuhnya dan kesadaran hidupnya dengan menggunakan tubuhnya yang sudah retak. Saat itu tanpa berlama-lama, Sasuke menyaksikan Otsutsuki tersebut kabur setelah melihat dirinya dan Hidan. Sasuke yang sudah tidak suka membuang-buang waktu, langsung mengeluarkan tangan Susanoo miliknya, dan menangkap Hidan dari belakang, dan kemudian melemparkannya ke arah Otsutsuki yang sedang lari. Hidan yang menyadari kerjasama yang diinginkan Sasuke, dia langsung memahaminya. Tanpa ragu dan bimbang, Hidan langsung meluncur kencang akibat tangan Susanoo itu, dan berdiri tepat di depan Otsutsuki. Menyaksikan tubuh Otsutsuki yang mengecil, Hidan sedikit kebingungan dengan musuh yang ada di depannya. Tapi saat dia mulai memperhatikan dengan serius, ternyata yang ada di depannya adalah Otsutsuki yang mengambil tubuh Boruto sebelumnya. Saat itu, Hidan berkata, "Aku tidak percaya kau bisa melakukan ini. Aku kira Naruto sudah menghancurkan tubuhmu dengan Rasengan-nya. Tapi baiklah, ternyata ini sisa akhir dari kekuatanmu. Aku akan mengirimmu ke neraka dan nikmati tidur panjangmu." Setelah Hidan berkata demikian, dia langsung melemparkan sabitnya yang bisa memanjang, dan berhasil melukai area pipi sang Otsutsuki. Melihat Hidan, Otsutsuki tersebut masih bisa sedikit melawan. Dengan tubuhnya yang sudah mengecil dan mulai lapuk, dia mengeluarkan lagi jutsu tanah, dan menciptakan sebuah perubahan dari jutsu Doton. Saat itu seluruh tanah yang ada di area Hidan berubah menjadi runcing, sehingga membuat Hidan langsung menghindar. Saat itu Sasuke tidak mau membantunya, sebab ini yang diinginkan Hidan. Dia ingin mengakhiri Otsutsuki dengan jutsu kutukannya. Tapi Sasuke sedikit memberi keringanan. Dia mengirimkan Kuchiyose elangnya untuk membuat Hidan bisa terbang sebab tanah di areanya sudah berubah menjadi runcing. Menyaksikan tindakan Sasuke, Hidan langsung berkata, "Itu keputusan bagus Uchiha. Terima kasih atas elangmu, jadi diamlah di sana, aku akan mengakhirinya." Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Lakukan apa yang kau mau, segera cepat akhiri dia. Kita akan kembali ke tempat Naruto dan yang lainnya." Hidan yang mendengar itu langsung pergi dengan elang Sasuke, dan mencari daratan yang masih normal dan tidak terkena efek jutsu Otsutsuki. Tanpa berlama-lama, Hidan langsung memulai ritualnya. Tubuhnya menghitam dan membuat di area kakinya semacam simbol kutukan yang tercipta dari lukanya. Saat itu Hidan langsung mengakhiri sang Otsutsuki dengan tusukan telak di area vital tubuh Hidan. Dan benar saja, akhirnya kemampuan kutukan tersebut mengakhiri sang Otsutsuki. Dia langsung terkapar di bawah tanah akibat terkena jutsu kutukan Hidan. Menyaksikan itu Hidan langsung berteriak dan menatap langit sambil berkata, "Lihatlah Dewa Jashin. Aku menghancurkan sisa parasit yang menghancurkan bumi. Pada akhirnya aku mengutuknya akibat perbuatan durhakanya." Sasuke, yang melihat tindakan Hidan hanya tersenyum tipis. Mereka sudah mulai terbiasa dengan sifat aneh yang mereka tunjuki dari perbedaan kepribadian mereka masing-masing. Tapi Sasuke mengakhiri sisanya. Dia menggunakan Amaterasu dan membakar hangus parasit alien itu sampai berubah menjadi abu. Dan tidak lama kemudian, tanah yang sebelumnya berubah menjadi runcing dan tajam, perlahan mulai normal lagi, sehingga Hidan bisa melewati jalan tersebut tanpa khawatir. Menyaksikan ancaman benar-benar tamat, Hidan langsung mendekati Sasuke sambil berkata, "Jadi sudah selesai ya? Aku rasa ini terlalu singkat. Tapi baiklah, aku harus mulai berpikir kemana aku pergi. Sayang sekali Kakuzu tidak ada, aku jadi kesepian." Sasuke yang mendengar itu tidak berkata apapun. Dia langsung membalikkan badannya dan menyuruh Hidan untuk bersiap agar kembali. Tapi betapa mengejutkannya bagi Sasuke. Dia melihat ada Edo Tensei dan Zou di dekat Orochimaru. Melihat wajah Sasuke, Orochimaru langsung berkata dalam hatinya, "Aku sudah menunggu wajah ini Sasuke-kun, tapi tidak masalah kan? Kita bermain sedikit. Aku ingin mengejaimu. Dari tadi kau selalu merendahkanku. Aku membawa hadiah ini agar kau patuh untuk mendengarkanku." Hidan yang melihat ada Edo Tensei dan Zou langsung berkata, "Untuk apa lagi si bodoh itu membangkitkan mayat hidup? Apa dia tidak melihat kita menyelesaikan musuh? Dan lagi, siapa kakek tua itu? Sepertinya aku mengenalnya. Apa dia dan Zou?" Sasuke yang mendengar itu langsung menjawab, "Sepertinya dia ingin mencari perhatianku.
Dasar bodoh. Aku tidak menyangka dia akan bertindak seperti anak-anak. Orochimaru yang melihat mereka berdua tidak mendekat, dia langsung perlahan berjalan sambil membawa Edo Tensei dan Zou yang dia kendalikan. Saat itu, Orochimaru berkata, "Sayang sekali, ternyata permainan sudah selesai ya. Aku baru saja ingin memberi bala bantuan untuk kalian berdua melawan Otsutsuki." Sasuke yang mendengar itu membalas, "Apa maumu? Aku tidak menyangka kau akan melakukan hal menjijikan seperti ini. Matikan Edo Tensei itu sekarang. Aku tidak suka melihatnya." Orochimaru yang mendengar ucapan Sasuke, melakukan hal yang sangat usil. Dia tiba-tiba membuat kesadaran Danzo kembali. Sontak menyaksikan itu, Orochimaru langsung tersenyum licik dan berkata, "Baiklah, aku akan menyimpannya. Tapi aku harus merapikan sisa Edo Tenseiku sebelumnya. Akan sangat merepotkan jika mereka ada di sini." Setelah Orochimaru berkata demikian, dia perlahan meninggalkan Edo Tensei dan Zou di dekat Sasuke. Saat itu Orochimaru berkata dalam hatinya, "Aku tahu ini sedikit berlebihan. Tapi tidak masalah kan Sasuke? Kita bermain-main sebentar setelah berhasil memenangkan perang panjang ini. Aku penasaran apa yang akan terjadi." Beberapa saat setelah itu, tiba-tiba Edo Tensei dan Zou bergerak, dan dia terkejut melihat ada Sasuke di depannya. Sebab saat ini kesadaran Danzo sengaja dikembalikan Orochimaru untuk mengerjai Sasuke. Saat itu Danzo langsung menjaga jarak saat ada Sasuke di dekatnya. Sasuke yang menyaksikan itu langsung paham. Ternyata Orochimaru diam-diam melakukan ini sebelum dia pergi meninggalkan mereka. Saat itu Danzo langsung berkata, "Ada apa? Mengapa aku bisa di sini? Dan lagi, tidak salah lagi kau adalah Uchiha Sasuke. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kau adalah musuh Konoha." Setelah Danzo berkata demikian, dia langsung menggunakan jutsu futon ke arah Sasuke. Hidan yang menyaksikan itu terkejut, bahkan dia berkata, "Hei, ada apa dengan orang tua ini? Mengapa dia menyerang kita secara tiba-tiba? Apa kau punya masalah?" Sasuke yang mendengar itu langsung mengeluarkan tulang Susanoo miliknya untuk menangkal jutsu futon tersebut. Saat itu dia membalas Hidan dan berkata, "Bukan apa-apa, sepertinya Orochimaru brengsek ini ingin menguji kesabaranku. Dia membuat masalah tidak perlu. Tapi Hidan, jika kau ingin masih bertarung, kau bisa melawannya. Ini akan menjadi pelampiasanmu. Aku tidak tertarik melawan dia." Hidan yang mendengar itu langsung berkata, "Kau benar, aku rasa ini menarik buatku. Aku juga tidak suka dengan cara dia tiba-tiba menyerang kita. Apa kau tidak keberatan juga aku melenyapkan Orochimaru yang melakukan hal bodoh ini?" Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Itu kedengaran bagus. Dia sengaja ingin mempermainkan kita. Jadi tidak masalah jika kita mengikuti permainan darinya juga." Setelah mendengar ucapan Sasuke, Hidan langsung meluncur cepat dan mengayunkan sabitnya untuk menyerang Danzo. Orochimaru yang menyaksikan itu dari kejauhan cukup kecewa, bahkan dia berkata, "Sialan kau Hidan, mengapa kau mengganggu hiburanku? Aku ingin melihat Sasuke meladeni Danzo." Masih belum selesai Orochimaru berkata demikian, Sasuke tiba-tiba muncul dari belakangnya dan berkata, "Sudah aku duga, jadi kau memang sengaja melakukan hal bodoh ini? Bagaimana? Apa kau sudah selesai?" Orochimaru yang menyaksikan Sasuke di belakangnya terkejut, tapi dia mencoba tenang dan membalas, "Hei, ayolah Sasuke-kun, kita sudah menang melawan Otsutsuki. Aku kira bakalan jadi menarik jika kau mengenang masa lalumu." Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Aku akan membakarmu dengan Amaterasu jika kau tidak menghentikannya sekarang. Lepaskan Edo Tenseimu itu, kau terlalu memuakan." Setelah Sasuke berkata demikian, tiba-tiba Danzo tidak mau meladeni Hidan, dia langsung melemparkan Shuriken Futon ke arah Sasuke dari belakangnya. Menyaksikan itu, Sasuke terpaksa melompat agar tidak terkena serangan tersebut. Orochimaru yang menyaksikan itu tersenyum, dia langsung menghilang dari mereka berdua dengan menggunakan Kuchiyose pembalik, dan membiarkan Edo Tensei dan Zou membuat kerusuhan dengan Sasuke. Menyaksikan Orochimaru pergi, Sasuke berkata, "Kurang ajar kau Orochimaru, aku tidak akan segan-segan mengurungmu nanti, kau membuat aku jadi kerepotan." Danzo yang melihat Sasuke bisa menghindari serangannya, dia tidak berhenti sampai di situ saja.
Dia mengeluarkan jutsu peluru angin dan mengarahkannya ke Sasuke. Menyaksikan itu, Sasuke langsung menggunakan jutsu Katon, dan berhasil menetralisirkan jutsu dari Danzou. Hidan yang menyaksikan, mereka berdua bertarung langsung berkata, "Hei Sasuke, sepertinya dia tidak tertarik sama sekali denganku. Ada apa sebenarnya? Dan lagi kenapa Orochimaru sepertinya sangat senang menyaksikan ini darimu dan kakek tua itu?" Sasuke yang mendengar ucapan Hidan menjawab, "Dengarkan aku Hidan, kali ini aku ingin meminta bantuanmu jika bertemu Orochimaru lagi. Berikan dia kutukan dari jutsumu sehingga dia tidak bisa berjalan lagi. Dia membuatku marah besar." Hidan yang mendengar itu membalas, "Ya aku juga sudah muak dengannya, tapi jika kau memiliki darahnya akan jadi lebih menarik. Tapi aku rasa kau yang harus menyelesaikan orang tua ini Sasuke. Dia terus menghindar dariku." Sasuke yang mendengar itu membalas, "Mau gimana lagi? Padahal cakraku sudah tidak banyak, dasar brengsek kau Orochimaru." "Hidan pergilah ke tempat Naruto, aku tidak bisa membuka jiku kan? Aku akan menyegel Edo Tensei ini, jadi aku memerlukan cakra." Hidan yang mendengar itu menjawab, "Baiklah aku akan pergi duluan, semoga beruntung." Setelah Hidan berkata demikian, dia pergi meninggalkan Sasuke, dan tanpa berlama-lama, Sasuke langsung mengeluarkan Amaterasu untuk membakar Danzou. Menyaksikan api hitam mendekatinya, Danzou langsung mengeluarkan jutsu tornado angin raksasa, sehingga menghempaskan api hitam tersebut. Menyaksikan angin tornado mengarah ke dirinya, Sasuke berkata, "Aku benar-benar jengkel sekarang, aku tidak percaya dia membangkitkan bajingan ini. Tapi baiklah, aku akan mengakhirimu Danzou." Setelah Sasuke berkata demikian, dia langsung menggunakan jutsu Chibaku Tensei, dan langsung membuat Danzou kesulitan bergerak. Bahkan Sasuke memanfaatkan angin tornado itu untuk menciptakan pecahan batu untuk membuat Chibaku Tensei-nya. Dan tanpa waktu berselang, Danzou mulai kesulitan bergerak, sehingga dia terseret paksa ke atas langit akibat jutsu Chibaku Tensei tersebut. Di sisi lain, Orochimaru sampai ke tempat Boruto dan yang lainnya. Menyaksikan kehadiran Orochimaru, Boruto langsung berkata, "Di mana Paman Sasuke dan Hidan? Apa kalian sudah selesai mengalahkannya?" Orochimaru menjawab, "Sasuke ya, dia sedang bersenang-senang bersama Hidan, tapi kami sudah berhasil mengalahkan musuh. Dia sudah sangat lemah, jadi kami tidak perlu waktu banyak untuk mengalahkannya. Tapi di mana Naruto? Apa dia masih ada di bawah kuil Nakano?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Ya kau benar, dia sedang bersama kakek. Mereka mencoba menyadarkan ibu dan nenek, tapi di mana Nagato? Aku juga tidak melihatnya bersamamu." Orochimaru yang mendengar itu membalas, "Hei ayolah, Boruto, biarkan saja mereka pergi kemanapun mereka mau, apalagi saat ini permainan panjang sudah selesai, sisanya kau harus memikirkan bagaimana memindahkan semua orang desa Konoha dari dimensimu." Boruto yang mendengar itu membalas, "Ya kau benar, aku sedang mengumpulkan semua cakra dari planet ini, sebab itulah aku tidak masuk ke bawah bersama ayah. Aku akan melakukan kekuatan besar." Setelah Boruto berkata demikian, tiba-tiba muncul Hidan dari belakang Orochimaru. Saat itu Hidan langsung mengayunkan sabit miliknya ke arah Orochimaru. Boruto yang menyaksikan itu terkejut melihat tindakan Hidan, bahkan dia terpaksa harus menggunakan jutsu Doton untuk melindungi Orochimaru. Menyaksikan Boruto membantunya, Hidan berkata, "Hei Boruto, jangan ganggu aku. Aku ingin memberi pelajaran kepada brengsek ini, biarkan aku mengutuknya." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Ada apa denganmu? Mengapa kau tidak terkendali seperti ini dan menyerangnya secara tiba-tiba? Aku tidak suka melihatmu mengacaukan semua kemenangan kita dan berubah menjadi musuh." Orochimaru yang mendengar itu tersenyum licik dan membuat sedikit provokasi di dekat Boruto yang belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu dia berkata, "Kau benar Boruto? Ada apa denganmu Hidan? Apa kau ingin dikembalikan ke neraka lagi? Kau tidak boleh menyerangku seperti ini. Bukannya kita adalah rekan yang sudah berhasil mengalahkan Otsutsuki?" Hidan yang mendengar itu semakin jengkel dan menjawab, "Pantas saja Sasuke membencimu. Aku tidak menyangka kau akan bersandiwara." "Hei Boruto segera menjauh,
Santai saja, aku tidak akan melenyapkannya, aku ingin memberinya pelajaran. Boruto yang mendengar itu kebingungan, sebab dia tidak tahu apa yang terjadi. Melihat wajah Boruto yang bingung, Hidan langsung berkata, "Sudah aku duga manusia ular itu tidak menceritakan semuanya, tapi tidak masalah, itu akan menjadi lebih baik." Setelah Hidan berkata demikian, dia kembali mengayunkan sabitnya ke arah wajah Orochimaru. Tapi tiba-tiba Sasuke datang dan menangkis sabit milik Hidan. Saat itu Sasuke berkata, "Tenangkan dirimu Hidan. Tunda rencana kita. Ini bukan saatnya membuat keributan di depan Boruto yang baru sadar." Menyaksikan Sasuke sudah ada di sini, Orochimaru tersenyum dan berkata, "Senang melihatmu kembali Sasuke. Sepertinya kau baru saja bersenang-senang ya, tapi terima kasih atas kau menangkis serangan Hidan." Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Ya aku baru saja bersenang-senang, sayang sekali kau kabur dan meninggalkanku. Tapi tentu saja kau harus membayarnya nanti. Tunggu sampai waktu itu tiba, dan ingat kau akan merasakannya." Boruto yang mendengar itu semakin kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan dia berkata, "Ada apa Paman Sasuke? Sepertinya kau sedikit babak belur, apalagi cakramu benar-benar tersisa sedikit." Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Bukan apa-apa, hanya saja aku terpaksa harus mengikuti permainan kekanak-kanakan dari orang brengsek, tapi lupakan Boruto." "Di mana Naruto? Kita harus segera bersiap untuk kembali ke dimensimu dan memindahkan semua orang desa Konoha dari sana." Boruto yang mendengar itu membalas, "Kau bisa ke bawah sana Paman Sasuke. Orochimaru juga meletak jasad Sarada dan Bibi Sakura, dan juga ada Paman Shikamaru. Aku perlu waktu untuk mengumpulkan semua kekuatanku." Sasuke yang mendengar itu langsung berjalan menuju ke bawah kuil Nakano. Saat itu Sasuke menyempatkan ke dekat Orochimaru dan berkata, "Aku tidak percaya Danzo brengsek itu hampir menghancurkanku dengan jutsunya. Jika saja aku tidak waspada, maka kau akan dalam masalah." Orochimaru yang mendengar itu tertawa dan menjawab, "Jadi dengan begini kau baru mau mengajakku berbicara ya Sasuke? Jadi rencanaku berhasil? Mau bagaimana lagi? Kau terus mengacuhkanku seperti orang tidak berguna?" Sasuke yang mendengar itu berkata, "Seharusnya aku menyegelmu juga bersama Danzo dengan Chibaku Tensei itu. Aku akan mengirimmu nanti ke sana juga." Setelah Sasuke berkata demikian, dia langsung ke bawah menuju Naruto. Orochimaru yang menyaksikan hal menarik sudah terjadi. Dia tidak berhenti memasang wajahnya yang tertawa melihat Sasuke kerepotan akibat tindakannya. Tapi tidak lama kemudian, Hidan sudah berada di belakang Orochimaru. Dia menggoreskan senjatanya ke lengan Orochimaru tanpa dia sadari, sehingga Hidan berhasil mengambil tetesan darah Orochimaru. Saat itu Hidan tertawa terbahak-bahak setelah berhasil melakukan itu saat Orochimaru lengah. Bahkan Hidan berkata, "Akhirnya aku berhasil mendapatkannya. Aku penasaran melihat Sasuke setelah aku mengambil darah ini darimu. Tapi santai saja. Aku tidak akan mengirimmu ke neraka." Orochimaru yang melihat itu langsung pucat. Wajahnya berubah drastis saat melihat Hidan berhasil mengambil darahnya. Saat itu Hidan berkata, "Aku senang melihat wajah itu Orochimaru. Apa aku harus segera memberimu pelajaran di sini ya? Tapi aku takut Boruto akan marah padaku." Saat itu Hidan terus mengolok-ngolok Orochimaru, sebab kali ini dia dalam bahaya dan bisa terkena jutsu kutukan Hidan. Boruto yang menyaksikan itu hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tindakan usil mereka berdua. Setelah hal tersebut, Sasuke sudah tiba di bawah kuil Nakano, dan melihat ada Naruto di sana bersama Yondaime. Saat itu dia berkata, "Tentu saja dia tidak akan sadar Naruto. Aku akan melepaskan pengaruh genjutsu, tapi aku senang tidak ada dari mereka yang terluka." Naruto yang mendengar itu menjawab, "Dari mana saja kau? Apa sudah selesai semuanya? Kenapa kau berantakan sekali?" Sasuke yang mendengar itu berkata, "Bukan apa-apa, hanya saja aku bertemu orang merepotkan dari masa lalu." "Baiklah kalau begitu. Aku akan membuat Hinata dan Kushina sadar. Aku rasa kalian sudah menyiapkan alasan yang masuk akal bagi mereka berdua."
Setelah Sasuke berkata demikian, dia langsung menggunakan Rinnegan-nya, dan beberapa waktu kemudian, akhirnya Hinata dan Kushina sadar pingsan panjang mereka. Sasuke melepaskan pengaruh genjutsu tersebut, sehingga masa depan baru yang ideal akan tercipta dimulai dari ini.